langkah kiri dan kanan, tentu kadang yang ditiru ke kiri tatar rumah lingka. Bisa dibayangkan, saya bisa juga dicoba pasti karena kiri saing ke kiri taman melangkah atau kanan taruh melangkah. Jadi dia akan kelihatan enak dipandang, bahkan juga kita akan merasa nyaman kalau bergantian kiri dan kanan. Gambaran itu yang kemudian sering dipakai orang untuk menggambarkan kehidupan, bahwa terkadang kehidupan senang, terkadang kehidupan susah, terkadang terasa ringan, terkadang terasa berat, terkadang kita tertawa, terkadang juga menangis. Tapi kemudian tak itu metawa taruh dan tak itu tuh temannya taruh. Jadi seperti kaki yang bergantian melangkah, seperti itu juga kehidupan silih berganti. Kita semua tentu pernah bertemu dengan sebuah hal yang namanya masalah kehidupan. Mau bersembunyi kemanapun di dunia ini, mau mengatakan saya mau ke ujung dunia, saya mau bersembunyi di sana supaya saya tidak bertemu yang namanya masalah. Mau bersembunyi kemanapun Bapak Ibu, tentu kita akan bertemu yang namanya masalah. Karena itu orang bijak mengatakan hidup itu adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Hidup adalah perjuangan dan harus diperjuangkan. Karena itu dibutuhkan sesungguhnya bukan lari dari masalah, tapi kemudian bagaimana cara kita menghadapi dan menyikapi masalah itu. Jadi kalau masalah datang dari sana, jangan bersembunyi, jangan lari, tapi kemudian harus dihadapi. Jadi bagaimana cara kita menghadapinya. Kita orang Kristen pun tidak luput dari masalah. Tadi saya sudah katakan, mau bersembunyi kemanapun di dunia ini, kita akan bertemu dengan itu. Dan menariknya bahwa dalam perjanjian baru, ketika Yesus kemudian mengajar orang banyak, dia selalu menyampaikan bahwa mengikut dia tidak mudah. Tetapi mengikut dia, tentu kita akan bertemu dengan berbagai penderitaan. Apalagi ketika kita mempertahankan iman kepada Yesus, maka kita akan bertemu dengan berbagai penderitaan hidup. Jadi dia sudah sejak awal mengingatkan bahwa tidak mudah untuk mengikut dia, tidak mudah percaya kepadanya, tetapi selalu akan diberi kekuatan bagi setiap kita yang mau setia sampai akhir. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan paling penting adalah apa yang kemudian bisa menjadi dasar atau pegangan kita dalam berharap kepada Kristus di dalam menghadapi berbagai penderitaan kehidupan. Kita ingat seorang murid Yesus, si Simon Petrus itu, dia murid yang pedenya luar biasa. Jadi ketika masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus, keadaannya Tuhan Yesus masih baik-baik saja. Dia kalau ada apa-apa dia murid yang paling pertama maju. Tapi kemudian ketika Yesus ditangkap, dia juga yang paling pertama lari. Bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali hanya dalam semalam. Tapi kemudian ketika Kristus bangkit, ini membawa sebuah perubahan yang besar dalam kehidupannya. Dia setia melayani Tuhan, memberitakan Injil, sampai dia harus mati dengan cara yang mengenaskan. Dia disalib, tapi kemudian kepalanya di bawah dan kakinya di atas. Disalib dengan cara terbalik. Atau mungkin juga Rasul Paulus, seorang tokoh yang luar biasa dalam penginjilannya. Dia bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah masyarakat yang bisa saja menghancurkan hidupnya. Jadi kesaksiannya disampaikan di tengah-tengah orang-orang pada saat itu yang tidak kenal Kristus, bahkan mungkin membenci Kristus. Sehingga kemungkinan besar dia juga akan dibenci, atau dia juga akan dibunuh karena memberitakan Kristus. Nah hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahan utama kita dari 1 Petrus pasal 3 tadi ayat 13. Menderita dengan sabar, judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Menderita dengan sabar. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Karena itu jangan takut, jangan gentar.
tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Tema perenungan di sepanjang minggu ini, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini kemudian berisi nasihat Paulus kepada orang-orang yang ada di Asia Kecil pada saat itu, supaya apa? Supaya mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam penderitaan orang-orang pada saat itu, Paulus ingatkan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan balas caci maki dengan caci maki, tetapi hendaklah kalian selalu berbuat baik dan selalu memberkati, saling memberkati. Jadi jangan saling mengutuk, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kemudian balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tentu ini hal yang susah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita satu kali dijahati orang, kita kemudian mengatakan kalau bisa 5 kali atau 2 kali lebih banyak, 3 kali lebih banyak, kita lebih jahat terhadap dia. Karena itu muncul ungkapan pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Kalau bisa pembalasan lebih banyak kali lipat dibanding hal yang dilakukan orang terhadap kita. Tapi kemudian Paulus ingatkan orang-orang di Asia Kecil, jangan seperti itu, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kemudian dia katakan, lebih baik kalian menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Jadi sekali lagi, lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Dan ini yang paling penting dalam perenungan di sepanjang minggu ini adalah dia mengingatkan kita, kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam berbagai penderitaan, pergumulan hidup, kuduskanlah Kristus. Bukan berarti bahwa kita harus membuat Kristus kudus, membuatnya kudus karena dia sudah kudus. Tapi kemudian apa artinya kuduskanlah Kristus? Kita kemudian menjadikan dia sebagai satu-satunya yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan kita, pemegang kekuasaan paling tertinggi dalam kehidupan. Itu yang kemudian dimaksud dengan menguduskan Kristus dalam hati kita, dalam hidup kita. Menjadikan dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi dalam kehidupan kita, penentu segala-galanya. Kalau konteks bacaan kita di Petrus, saat itu mereka dipimpin oleh Kaisar. Jadi kalau misalnya Kaisar bilang hari ini kamu mati, hari ini juga mereka mati. Mengapa? Karena Kaisar punya kuasa, dia pemegang kekuasaan paling tertinggi. Jadi dia bisa menentukan hidup dan matinya seseorang. Jadi kalau dia katakan begini, harus begini. Kalau dia katakan begitu, harus begitu. Konteks kehidupan mereka kemudian ada di bawah kuasa Kaisar pada saat itu. Tetapi kemudian Paulus ingatkan mereka, kuasa Kaisar itu kemudian digantikan oleh Kristus sebagai pemegang kuasa paling tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana pengharapan kepada Kristus itu? Di saat kehidupan kita penuh dengan berbagai permasalahan, maka banyak cara yang bisa ditempuh. Ada orang yang mudah hilang pengharapan, karena itu lari ke tempat yang lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang kemudian, ya sudahlah, saya berhenti sampai di sini untuk menjadi pengikut Kristus, karena ternyata tidak mudah mengikut Kristus. Ada orang yang kemudian karena sakit penyakit, karena kehilangan harta, karena kehilangan keluarga, orang-orang yang dikasihi, maka kemudian mereka menyangkali Kristus. Ternyata ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Melalui kematian dan kebangkitan Kristus, ketika Kristus naik ke surga, dia beri kita pengharapan yang pasti. Saya kira ayat 22 bacaan kita pada hari ini, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi sudah ditaklukkan, bukan sementara dalam proses. Jadi ini bedanya ya. Kalau dalam proses, sementara dalam proses mungkin kita tidak akan percaya, ragu-ragu. Tapi kemudian dikatakan sudah ditaklukkan. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus memberi kita pengharapan yang baru, jaminan kehidupan yang pasti.
Karena itu tidak akan membuat kita ragu-ragu lagi. Dan Bapak Ibu, ketika kita sudah dijaminkan hidup kita dalam Kristus, kita membawa kehidupan kita dekat dengan Allah. Sebelumnya ada dosa yang memisahkan kita, menjadi dosa menjadi penghalang sehingga hubungan kita dengan Tuhan putus. Tapi kemudian Kristus datang menyambung kembali hubungan itu, sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci itu terbelah. Mengapa? Ada batasan dalam bait suci, ada ruang Maha Kudus dan ada ruang kudus. Ruang Maha Kudus ini hanya untuk para imam, untuk kemudian mempersembahkan, atau di situ mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Dan kaum awam dan lain sebagainya di tempat yang kudus. Setelah Kristus mati di kayu salib, tabir bait suci itu terbagi dua. Artinya apa? Tidak ada lagi batasan. Kalau selama ini ada batasan Maha Kudus dan kudus, ketika Kristus mati, kemudian tidak ada lagi batasan. Jadi Dia datang yang kemudian membuat kita semua sama di hadapan-Nya. Karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Kristus melayakkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Hari ini 3 orang anak kita akan dibaptiskan. Baptisan kudus kemudian di situ menjadi sebuah tanda bahwa mereka juga adalah anggota keluarga kerajaan Allah. Karena itu anak-anak perlu dibaptis. Tentu kalau bicara soal baptisan, kita tidak akan mengatakan bahwa anak Pak Tudin piapa ditulung, Pak Tudin Bang piapa namanya bisa dibaptis tu piap. Tentu pikiran kita tidak akan seperti itu. Tapi kemudian baptisan kudus di dalamnya dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati kita menyerahkan anak-anak kita untuk dibaptiskan sebagai sebuah meterai, sebuah tanda bahwa mereka juga adalah anggota keluarga kerajaan Allah yang telah dibenarkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kuasa kematian telah dikalahkan oleh Dia. Ketika dalam liang kubur, tentu tidak ada rekaman yang merekam saat itu apa yang terjadi. Pergulatan seperti apa yang terjadi dalam dunia orang mati saat itu ketika Yesus ada di sana. Tetapi yang pasti adalah kebangkitannya memberi kepastian bahwa sehebat apapun kuasa kegelapan itu, seseram apapun dunia kematian yang ditakuti oleh banyak orang itu, semuanya sudah ditaklukkan oleh Kristus. Karena itu berbagai penderitaan dalam hidup tentu juga akan ditaklukkan oleh kuasa Kristus. Ketika Dia naik ke sorga, Dia memberi jaminan, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Dia beri kita jaminan bahwa semua kuasa dalam dunia ini telah ditaklukkan oleh Dia. Karena itu kita tidak akan takut lagi, karena itu memberi kita jaminan kehidupan. Kasih Kristus menjadi dasar kehidupan kita bersama. Hari ini 2 saudara kita akan dihidupkan dalam rumah tangga Kristen. Kemarin kami pembinaan dan rupanya kami bertiga perempuan-perempuan ini kami seangkatan tahun lahir kami. Jadi kemarin kami pembinaan, lalu kami tertawa karena rupanya yang akan diteguhkan hari ini lebih senior dari kami. Saya baru 1 tahun lebih dalam rumah tangga, Mama Gava 2 tahun lebih ya. Dan yang akan diteguhkan hari ini sudah sekitaran 7 tahun lebih dalam rumah tangga mereka. Jadi kami tertawa kemarin sama Mama Gava karena rupanya ada yang senior yang harus menuntun lebih banyak lagi menuntun kami atau mengajar kami dalam rumah tangga. Karena itu kami tertawa bersama kemarin karena ternyata yang akan diteguhkan kali ini adalah senior kami. Jadikanlah Kristus sebagai teladan dalam kehidupan keluarga. Kasih Kristus kemudian menjadikan kita kuat dalam berbagai pergumulan, tantangan hidup. Tentu perjalanan kehidupan rumah tangga tidak mudah. Selalu ada untung dan malang, selalu ada suka dan duka, selalu akan ada tantangan, kerikil-kerikil yang akan kita lalui.
Tapi kemudian bagaimana tetap teguh dalam pergumulan hidup itu, cara hidup kita, cara kita menghadapi masalah, menentukan kita apakah kita berhasil. Ada banyak cara orang-orang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ada 3 benda, ada yang seperti telur, ada yang seperti kentang, dan ada juga yang seperti kopi. Kita umpamakan air panas ini adalah pergumulan dan permasalahan hidup. Telur yang kalau dia belum bertemu dengan air panas, dia lembek. Tapi setelah bertemu dengan pergumulan hidup, dia menjadi keras. Lalu kentang, awalnya dia keras, tapi kemudian setelah bertemu dengan air panas, dia menjadi lembek. Kopi, bubuk kopi itu kalau dia bertemu dengan air panas, dia malah memberi aroma yang sedap kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ada di mana? Apakah kita telur? Atau kita kentang? Atau kita kopi? Dalam menghadapi berbagai tantangan penderitaan hidup. Silakan renungkan itu dalam hati kita masing-masing. Kuduskanlah Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan dimuliakan, tuntunan Roh Kudus menuntun kita melakukan firman-Nya. Amin.